Amerika Serikat kembali melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran. Kali ini menghancurkan jembatan strategis yang menghubungkan Iran dengan Rusia dan Tiongkok. Dan target seperti itu dipilih bukan tanpa alasan. Saat ini Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengisi bahan bakar ke Timur Tengah secara darurat, serta membahas pemindahan pangkalan militer Amerika Serikat dari wilayah Bahrain dan Kuwait ke salah satu gurun di Israel. Dalam situasi ini, muncul laporan bahwa tim Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang mempertimbangkan skenario kampanye militer jangka panjang terhadap Iran. Menurut data awal, kampanye ini bisa berlangsung hingga 30 hari dan bertujuan agar Amerika Serikat mendapatkan kendali penuh atas Selat Hormuz serta memaksa Iran untuk menerima kesepakatan nuklir. Sementara itu, Donald Trump sendiri mengirimkan sinyal yang bertentangan. Di satu sisi, dia memperingatkan Iran bahwa serangan akan semakin ditingkatkan jika Teheran menyerang lebih banyak kapal di Selat Hormuz. Di sisi lain, hari ini dia juga menyatakan bahwa Iran memintanya untuk kembali ke meja perundingan, sehingga dia akan mempertimbangkan apakah layak melanjutkan dialog. Namun, tindakan lebih berarti daripada kata-kata. Sementara itu, di Teheran hari ini upacara perpisahan dengan pemimpin tertinggi yang terbunuh, Ali Khamenei, berakhir. Dan di dalam rezim Iran mulai terlihat perpecahan karena militer sangat tidak puas dengan Presiden Pezeshkian yang setuju untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Dan secara umum di Teheran dianggap bahwa mereka tidak berhasil mendapatkan hasil maksimal dari nota kesepahaman. Sebaliknya, Amerika Serikat telah menipu mereka dan menjalankan skema tertentu yang akan kita bahas bersama dalam episode ini. Nama saya Alexi Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Tidak harus sekarang, bisa setelah kalian selesai menonton episode ini. Yang penting jangan lupa untuk melakukannya. Jadi, Amerika Serikat dan Iran kembali saling melancarkan serangan. Mari kita mulai dari sini, siapa yang menembak kemana? Dan seperti yang dilaporkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat, serangan terakhir pasukan Amerika menghantam lebih dari 90 target di seluruh Iran. Media Iran melaporkan tentang ledakan dan serangan di kota-kota di pantai selatan Iran, serta yang sangat penting di provinsi utara Golestan di Laut Kaspia. Ledakan terdengar di Chabahar, sebuah kota pelabuhan di pantai utara Oman. Di Iran Shahr, sebuah kota di tenggara Iran, bandara di sana diserang. Ledakan juga terdengar di Bushehr, Sirik, Yazd, Kanarak, Bandar Abbas, serta di Pulau Abu Musa di Teluk Persia. Namun, mungkin target yang paling penting dan paling mencolok malam ini adalah jembatan di kota Akala yang terletak di provinsi Golestan di utara Iran. Dan intinya adalah bahwa jembatan tersebut merupakan bagian dari jalur transportasi yang menghubungkan Iran dengan mitra strategisnya, Rusia dan Tiongkok. Rel kereta api yang melewati jembatan ini kemudian berlanjut melalui Turkmenistan dan Kazakhstan, dan merupakan koridor perdagangan darat yang penting antara Iran dan Tiongkok. Nilai strategisnya meningkat setelah Amerika Serikat memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran di Teluk Persia tahun ini. Selain itu, sejak akhir tahun 2020, rute yang sama juga digunakan oleh Rusia untuk mengirimkan barang ke Iran. Artinya, Amerika Serikat tadi malam menyerang jalur logistik yang digunakan Rusia dan Tiongkok untuk memasok rezim Iran. Dan seperti yang Anda pahami, ini menjelaskan banyak hal. Di sisi lain, orang-orang Iran memperhatikan serangan terhadap jembatan-jembatan lain, bukan yang satu ini secara khusus. Dan secara keseluruhan, bagi orang-orang Iran, serangan terhadap jembatan-jembatan hari ini memiliki makna yang sedikit berbeda. Iran menuduh Amerika Serikat melakukan kejahatan perang yang keterlaluan setelah serangan terhadap 2 jembatan lagi di bagian timur Iran. Kementerian Luar Negeri Iran melaporkan bahwa militer Amerika telah menyerang 2 jembatan di provinsi-provinsi timur di jalur kereta api menuju Mashhad. Seperti yang Anda lihat, mereka menyerang logistik kereta api. Intinya, jenazah pemimpin tertinggi itu hari ini dibawa ke Mashhad, kampung halaman Ali Khamenei. Dan orang-orang Iran menganggap ini sebagai pukulan moral, seolah-olah orang Amerika ingin menggagalkan pemakaman pemimpin tertinggi mereka, Ali Khamenei. Dan itulah sebabnya mereka menyerang jembatan-jembatan itu, agar jenazah orang tua yang telah wafat itu tidak bisa dibawa ke kota asalnya, tempat pemakamannya berlangsung hari ini. Sebagai tanggapan atas serangan Amerika Serikat, Iran mulai menembaki negara-negara tetangganya.
Sistem pertahanan udara Bahrain berhasil mencegat dan menghancurkan beberapa serangan udara Iran. Sebelumnya, Korps Pengawal Revolusi Islam Iran menyatakan bahwa sebagai balasan atas gelombang serangan Amerika yang terakhir, mereka melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika di Kuwait dan Bahrain. Semua ini sudah bisa diduga. Korps Pengawal Revolusi Islam menyatakan bahwa target mereka adalah pangkalan udara Sheikh Isa di Bahrain dan wilayah Jufair, tempat markas Angkatan Laut Amerika Serikat berada. Itu adalah pangkalan utama Angkatan Laut Amerika Serikat di Teluk Persia, tempat armada kelima yang legendaris bermarkas. Pada saat yang sama, tentara Iran mengumumkan peluncuran drone serang ke antena satelit di Qatar. Ngomong-ngomong, ini adalah pengakuan pertama bahwa Iran memang menyerang Qatar. Sebelumnya, saya ingatkan, rezim di Iran selalu berpura-pura bodoh dan mengatakan bahwa mereka tidak pernah menyerang Qatar. Dan mereka selalu mengatakan bahwa semua serangan itu bukan dari mereka. Itu orang Amerika yang meluncurkan dari Hungaria atau orang Israel. Ini pertama kalinya mereka mengumumkan bahwa ya, merekalah yang menyerang Qatar. Di Qatar, omong-omong, semua roket berhasil dicegat, tidak ada yang terkena. Namun demikian, ini adalah momen yang sangat penting. Dan di sini ada baiknya untuk menjelaskan sesuatu, agar Anda memiliki pemahaman yang jelas dan gambarannya utuh. Korps Pengawal Revolusi Islam beroperasi secara independen dari angkatan bersenjata Iran lainnya dan memiliki angkatan darat, angkatan laut, serta angkatan udara sendiri, dinas intelijen, unit pasukan khusus, sektor keuangan, dan sebagainya. Perannya adalah menjaga Republik Islam dan ia langsung berada di bawah komando pemimpin tertinggi. Oleh karena itu, serangan yang dilakukan oleh Korps Pengawal Revolusi Islam dan serangan yang dilakukan oleh tentara Iran adalah dua hal yang berbeda. Hal ini perlu dipahami dan dicatat karena kita akan kembali membahasnya nanti. Korps Garda Revolusi Islam pada kenyataannya menetapkan aturannya sendiri dan berperang sesuai keinginannya. Tapi hari ini, tentara Iran juga ikut terlibat dalam perang. Dan dalam situasi ini, muncul kabar bahwa perbedaan internal di kepemimpinan politik Iran telah berkembang menjadi konfrontasi terbuka di tengah dimulainya kembali aksi militer antara Teheran dan Washington. Selama acara berkabung untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ali Khamenei, Presiden negara Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menghadapi tindakan agresif. Tindakan agresif tersebut datang dari para pendukung Korps Garda Revolusi Islam yang sangat menentang segala bentuk kontak diplomatik dengan pemerintahan Donald Trump. Mereka bahkan sudah menawarkan semacam hadiah untuk pembunuhan Trump dan terus mendorong agenda tersebut. Secara khusus, saat prosesi perpisahan untuk Khamenei, para pendukung Korps Garda Revolusi Islam itu hari ini juga menyerang Presiden Pezeshkian dan Menteri Araghchi. Terjadi keributan, petugas keamanan menarik keluar para pejabat tersebut. Secara keseluruhan, situasinya sangat menarik. Saya tidak akan menampilkannya di YouTube di sini karena sayangnya YouTube entah kenapa mulai memblokir cuplikan-cuplikan ini ketika saya menggunakan video tentang peristiwa di Iran, di dalam Iran. Jadi jika Anda tertarik, Anda bisa menemukannya di saluran Telegram saya misalnya. Dan sekarang, sumber-sumber di kalangan pemerintah Iran menggambarkan situasi saat ini di Teheran sebagai keadaan kekacauan total, di mana berbagai kekuatan politik yang saling bertentangan sedang berjuang keras untuk menentukan arah selanjutnya. Mulai dari melanjutkan dialog diplomatik hingga beralih ke konfrontasi militer secara penuh. Pada siang hari tanggal 9 Juli, kantor berita Iran Fars melaporkan bahwa penduduk kota Cahgadak di Provinsi Bushehr mendengar suara beberapa ledakan. Dan di Cahgadak terdapat pangkalan Korps Pengawal Revolusi Islam yang pernah menjadi sasaran serangan di awal perang ini, yaitu pada 28 Februari. Nah, pada hari Rabu, pejabat Iran melaporkan adanya serangan terhadap fasilitas militer di wilayah yang sama. Jadi, sudah jelas bahwa Amerika masih melanjutkan serangan hingga siang hari ini, 9 Juli. Pada saat yang sama di Yordania, sirene peringatan udara berbunyi setelah rudal Iran melanggar wilayah udara negara tersebut. Perwakilan pemerintah Yordania menyatakan bahwa semua rudal telah berhasil dicegat dan dinetralkan. Sementara itu, Korps Pengawal Revolusi Islam menyatakan bahwa mereka tidak menembakkan 10 rudal balistik ke Yordania. Jadi hingga saat ini, Iran telah menyerang 4 negara hari ini. Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Yordania. Di tengah situasi ini, Iran dengan tergesa-gesa menarik kapal tanker mereka keluar dari Selat Hormuz.
Peningkatan serangan di Teluk Persia dalam 2 hari terakhir dan ancaman Presiden Donald Trump untuk kembali memberlakukan blokade laut yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Hal ini mendorong Iran untuk secepat mungkin menarik kapal tanker minyak mereka keluar dari Selat Hormuz agar setidaknya bisa menyelamatkan kapal-kapal tersebut. Tapi bukan hanya itu, bukan sekedar menyelamatkan, tapi juga berusaha mendapatkan uang di saat-saat terakhir. Sepanjang malam tadi, saat Amerika membombardir Iran, Iran berhasil mengirimkan 10 juta barel minyak dan bahan bakar. Seperti yang Anda pahami, ini adalah peningkatan yang signifikan. Kenapa? Karena menurut data Windward Intelligence, hingga hari Kamis, Iran berhasil mengirimkan secara total sebanyak 60 juta barel minyak dan produk minyak telah dikirimkan dalam 3 minggu terakhir. Dan di sini, mereka memuat 10 juta barel hanya dalam 1 malam. Dan sekarang kapal tanker yang sudah dimuat itu berlayar dengan kecepatan penuh keluar dari Selat Hormuz. Pada saat yang sama, Trump kembali mengulang pernyataan lamanya bahwa Amerika Serikat sudah menang dan Iran kembali memintanya untuk melanjutkan negosiasi. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat menegaskan bahwa dia belum tahu apakah Iran pantas untuk membuat kesepakatan. Berikut kutipannya. Kita punya banyak cara untuk menang, tapi kita sudah menang dalam hal militer. Mereka hanya punya sedikit yang tersisa, hampir tidak ada apa-apa lagi, dan mereka sangat ingin membuat kesepakatan. Mereka baru saja menelpon, mereka sangat-sangat ingin membuat kesepakatan. Saya hanya tidak tahu apakah mereka pantas mendapatkan kesepakatan seperti itu. Saya tidak tahu apakah mereka akan mematuhi kesepakatan itu. Itulah masalahnya. Jika mereka ingin membuat kesepakatan, lalu mengapa menurut Anda mereka menyerang kapal-kapal dagang? Karena sejujurnya itu terdengar gila. Itu terdengar gila. Mereka sedikit di luar kendali, tapi mereka sangat ingin membuat kesepakatan. Tapi pada kenyataannya tidak terlalu terlihat kalau Iran meminta untuk membuat kesepakatan. Dan Trump juga tidak benar-benar berniat berdamai. Media Axios melaporkan bahwa Gedung Putih sedang bersiap untuk kemungkinan terjadinya saling serang dengan Iran yang bisa berlangsung selama beberapa hari, bahkan berminggu-minggu. Durasi dan skala kampanye baru ini sepenuhnya akan bergantung pada tindakan selanjutnya dari Teheran. Hal ini disampaikan oleh pejabat Amerika, namun mereka menambahkan bahwa fase baru perang kemungkinan besar memang akan terjadi, dan itu akan berlangsung cukup lama. Seperti yang ditulis oleh Axios, perang yang dimulai dengan tujuan melemahkan potensi rudal Iran dan menghancurkan sisa-sisa program nuklirnya telah berubah menjadi perjuangan tanpa akhir untuk menguasai salah satu simpul energi terpenting di dunia, yaitu Selat Hormuz. Jadi, pada kenyataannya, situasinya berkembang sedemikian rupa, dimulai dari satu tujuan, namun akhirnya berujung pada kondisi energi yang sama sekali berbeda. Selat Hormuz. Jadi, pada kenyataannya situasinya berkembang sedemikian rupa. Dimulai dari satu hal, berakhir di tempat lain, dan begitulah. Seorang pejabat Amerika menyatakan bahwa eskalasi saat ini bisa berlangsung 1 hari, 2 hari, seminggu, atau sebulan. Tergantung apakah Iran akan terus melakukan serangan terhadap kapal dagang di Selat Hormuz atau tidak. Negosiasi diplomatik saat ini menemui jalan buntu, dan tekanan militer kembali menjadi elemen utama dalam strategi Presiden Trump. Pada hari Rabu, Trump menyatakan bahwa gencatan senjata selama 60 hari yang diatur dalam nota kesepahaman telah berakhir. Meskipun saya ingatkan, saat nota kesepahaman itu ditandatangani, Trump mengatakan bahwa jangka waktu tersebut setara dengan penyerahan diri. Dia berkata, Iran ketika menandatangani nota kesepahaman itu telah menyerah dalam perang. Dan seperti yang Anda lihat, dari penyerahan diri hingga penutupan, atau seperti yang dikatakan Trump, berakhirnya nota kesepahaman, berapa lama waktu yang berlalu? 3 minggu. Ya, sedikit lebih dari 3 minggu. Setelah itu, seperti yang Anda ingat, Amerika Serikat memulai putaran kedua serangan di dekat Selat Hormuz, termasuk untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan melakukan serangan terhadap infrastruktur di dalam Iran, yang merupakan suatu bentuk eskalasi tertentu. Iran membalas dengan menyerang pangkalan-pangkalan Amerika di wilayah tersebut. Setelah itu, Trump memberi isyarat bahwa Amerika Serikat siap untuk melakukan deeskalasi. Di sisi lain, juru runding utama Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf, menuduh Amerika Serikat melakukan intimidasi dan melanggar janji, serta memperingatkan bahwa Selat Hormuz hanya akan dibuka sesuai dengan ketentuan Teheran. Selanjutnya kutipannya, jika kalian menyerang, kalian akan diserang balik. Selat Hormuz hanya akan dibuka jika ada kesepakatan dengan Iran, bukan karena ancaman dari Amerika. Jelas bahwa bagi Iran, mempertahankan kendali atas selat tersebut telah menjadi tujuan utama dalam setiap kesepakatan untuk mengakhiri perang. Masalah ini menjadi poin utama dalam nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran, dan penafsiran yang bertentangan mengenai ketentuan tentang selat tersebut kini menyebabkan gagalnya kesepakatan.
Inilah yang kemarin sudah kita bicarakan, saya tidak akan mengulanginya di sini. Kemarin saya sudah menjelaskan semuanya dengan rinci, tentang apa saja yang menjadi perbedaan pendapat di sana. Nota kesepahaman itu mewajibkan Iran untuk menjamin jalur aman bagi kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz. Namun tak lama setelah penandatanganannya, pejabat Iran menuduh Amerika Serikat melanggar kesepakatan tersebut. Kenapa? Karena Amerika mulai mengarahkan kapal-kapal keluar dari Teluk Persia melalui jalur selatan Selat Hormuz yang dekat dengan pantai Oman tanpa persetujuan Teheran. Sedangkan Teheran mengira bahwa sekarang kapal-kapal hanya akan berlayar di dekat pantainya saja. Sekarang di Gedung Putih dikatakan bahwa karena sebagian besar kapal tanker pada dasarnya sudah keluar dari Teluk Persia yang sebelumnya terjebak di sana, maka militer Amerika Serikat siap untuk melanjutkan perang. Hal ini mengurangi kekhawatiran di dalam pemerintahan Trump bahwa dimulainya kembali konflik akan segera menyebabkan lonjakan tajam harga minyak. Sejujurnya, Iran merasa posisinya di Selat Hormuz melemah karena ratusan kapal sekarang melewati jalur selatan di dekat pantai Oman. Dan Teheran tidak bisa melakukan apapun terhadap hal itu. Selain itu, meskipun sanksi ISREC telah dicabut, Iran mengalami kesulitan dalam menjual minyak karena institusi keuangan tidak menyetujui transaksi tersebut, dan banyak negara enggan mengandalkan pengecualian sementara dari sanksi. Pada dasarnya, sanksi telah dicabut, tetapi banyak pihak mulai menjauh dan berkata, "Yah, kami belum siap bekerja sama dengan Iran, karena nanti kami bisa kena masalah karena bekerja sama dengan mereka." Aset Iran yang dibekukan belum dicairkan karena Iran belum mengambil langkah-langkah nuklir yang diatur dalam perjanjian tersebut. Lebih dari itu, selama gencatan senjata berlangsung, menurut para pejabat, kesepakatan kerangka kerja yang dimediasi oleh Amerika Serikat antara Israel dan Lebanon membuat bagian Lebanon dari nota kesepahaman dengan Iran menjadi tidak diperlukan lagi. Pada akhirnya, sayap militer rezim di Teheran merasa bahwa mereka benar-benar telah ditipu, bahwa mereka benar-benar dikibuli seperti yang mereka katakan. Pada akhirnya, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyatakan bahwa posisi Amerika Serikat sangat sederhana. Selat Hormuz harus tetap terbuka, dan jika tidak, maka Amerika siap untuk membombardir Iran tanpa batas waktu. Berikut kutipan dari Vance. Jika mereka mencoba menutupnya, militer Amerika akan membalas. Mereka bisa mengikuti rencana ini atau mereka bisa mengalami hal yang sama seperti yang terjadi pada mereka tadi malam. Ini akan terus berlanjut sampai mereka membuka koridor itu dan berhenti menembaki kapal-kapal. Tapi juga penting untuk diingat, jika tidak ada rencana tak biasa yang muncul, yang bahkan belum pernah terpikirkan oleh siapapun, Trump tidak punya banyak pilihan, dan pilihan itu pun mungkin tidak berhasil. Dan sekarang seluruh situasinya terlihat seperti Anda tahu, ilusi visual terkenal yang dikenal sebagai tangga Penrose. Itu adalah tangga yang naik dan turun tanpa henti, tetapi selalu berakhir di tempat yang sama. Sekarang, situasi di Selat Hormuz Utara dan secara umum perang Trump melawan Iran mengingatkan saya pada ilusi visual tangga Penrose ini. Jadi, semuanya terus berputar, naik turun. Naik turun, naik turun. Berputar, tapi tetap saja selalu kembali ke titik yang sama. Begitu. Jadi, sekarang situasinya persis seperti itu. Faktanya, saat ini Trump bisa saja memberikan perintah untuk eskalasi besar-besaran. Dia bisa saja mempertimbangkan serangan udara terhadap infrastruktur sipil Iran atau pembangkit listrik, atau melakukan invasi ke wilayah pesisir di sepanjang Selat Hormuz untuk mengusir pasukan Iran. Pilihan lain adalah operasi untuk merebut pusat minyak Iran di Pulau Khark, tetapi biayanya bisa sangat besar dan hal itu bisa memicu resesi ekonomi yang sebenarnya ingin dia hindari ketika menandatangani nota kesepahaman. Bahwa penyerbuan Pulau Khark oleh pasukan marinir atau pasukan khusus bisa menyebabkan kerugian besar di pihak personel militer Amerika. Perluasan daftar target di Iran menyebabkan serangan balasan terhadap sekutu Amerika Serikat di Teluk Persia dan pangkalan regional Amerika. Dan sekali lagi, seperti pada fase pertama perang, sekarang sangat mungkin Iran akan mulai menyerang fasilitas minyak dan gas yang bisa memicu krisis energi global, sesuatu yang sekali lagi tidak diinginkan oleh Trump. Di sisi lain, tidak jelas apakah bahkan perang skala penuh dapat menghancurkan kemampuan Iran untuk mengancam Selat Hormuz. Mengingat bahwa hanya beberapa drone saja sudah bisa menghentikan pelayaran komersial, bahkan dari lokasi peluncuran yang terletak sangat-sangat jauh dari pelabuhan. Artinya, tentu saja, wilayah pesisir Iran bisa saja dibersihkan.
Tapi itu tidak menghilangkan fakta bahwa dari jarak jauh pun drone masih bisa diluncurkan dan sekali lagi dapat melumpuhkan Selat Hormuz. Dan dalam situasi ini, seorang laksamana Amerika yang sudah pensiun, James Stavridis, hari ini mengeluarkan sebuah rencana yang sebenarnya sudah lama terlihat jelas. Berikut kutipannya. Sejujurnya, saya tidak berpikir kita bisa merebut Pulau Hark, tapi kita bisa memblokirnya. Itu akan menjadi akhir. Militer Iran. Sebagai tanggapan, Iran bisa mengambil tindakan tegas. Namun mungkin tekanan ekonomi terhadap Iran akan membuat rezim berpikir ulang. Apakah mereka bisa terus-menerus menanggung konsekuensi politik dari ekonomi yang hancur? Namun bagaimanapun juga, Amerika Serikat sudah mulai memindahkan kembali pesawat tanker militernya ke Timur Tengah, yang pada minggu sebelumnya sempat dipindahkan sementara ke wilayah Eropa. Dari pihaknya, pasukan pertahanan Israel juga berada dalam keadaan siaga tinggi untuk kemungkinan eskalasi besar-besaran. Kepala Staf Umum Israel dalam 24 jam terakhir telah mengadakan serangkaian pertemuan darurat dengan pimpinan intelijen militer, Angkatan Udara, dan Direktorat Operasi, serta memastikan koordinasi langsung yang berkelanjutan dengan Komando Pusat Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dan Departemen Pertahanan di Washington. Jadi kita kembali berada di persimpangan jalan. Entah perang, entah negosiasi lagi. Atau bahkan keduanya sekaligus. Di sini saya akan biarkan menggantung dulu. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda, sampai jumpa.